Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa masih dengan Bapak Pak Wiradiputra, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Plus Askia. Nah, pagi ini kita akan mempelajari teks observasi yang terakhir ya, teks observasi yang keempat. Pada materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata benda atau nomina ya. Itu bagian dari kaidah kebahasaan. Itu kaidah kebahasaan yang pertama. Nah, sekarang kita akan tuntaskan kaidah kebahasaan untuk teks observasi dan ada beberapa materi yang mau Bapak sampaikan. Kaidah kebahasaan yang kedua ya. Nah, di sini kita lihat kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata kerja material ya. Apa itu kata kerja material? Yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata ya. Jadi kata-kata kerja yang bila dikerjakan maka ini dapat kita rasakan ya, kita rasakan. Contohnya mengangkat, mendorong, memukul ya, menggeser, mengiris, mencincang, memukul, menumbuk misalnya ya, memasang. Ini adalah kata kerja material. Nanti lawannya adalah kata kerja mental. Ya, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita lihatkan. Contohnya kata memikirkan, ya, kata sedih, ya, kata marah. Ini tidak bisa kita wujudkan sebenarnya, ya. Oke. Yang kedua adalah banyak menggunakan kopula. Ini pada materi yang pertama kita sudah singgung juga ini tentang kopula. Apa itu kopula? Kopula adalah kata yang menjelaskan konsep suatu hal atau benda. Contohnya adalah kata merupakan, kata yaitu, ada, adalah, dan kata yakni ya. Ini adalah kata-kata yang menjelaskan konsep atau menjelaskan sebuah benda ya. Oke. Yang ketiga, banyak menggunakan kata pengelompokan, perbedaan atau persamaan ya. Contohnya semua benda di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, bla 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 dan seterusnya. Yang kedua, benda mati dibedakan atas dua bentuk, bla 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 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah ciri khas yang ketiga dari teks observasi ya. Di dalam teks observasi kita sering menjelaskan sebuah benda. Benda ini akan diklasifikasikan. Nah, ini ciri khas dari kaidah kebahasaan teks observasi. Yang keempat, banyak menggunakan kata yang menggambarkan perilaku atau sifat benda, orang atau keadaan. Contohnya sekitar 5 orang berkumpul ya. Ini menjelaskan 500 orang ini ya. Kata berkumpul ini menjelaskan 500 orang. Sekelompok siswa yang berbaris ya, menjelaskan siswa-siswa yang sedang berbaris. Mereka asik memainkan ya, memainkan alat musik misalnya ya. Jadi mereka dijelaskan oleh kata memainkan. Ini ciri khas dari ciri khas dari teks observasi yang keempat. Selanjutnya, banyak menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata istilah ilmiah ya. Nah, ini biasanya digunakan pada bidang-bidang tertentu ya. Contohnya bidang pendidikan ya. Pasti banyak kata-kata yang hanya dimiliki oleh bidang pendidikan saja ya. Contohnya kata kurikulum ya. Ini kan kata teknis ini ya. Kalau bahasa umumnya pedoman seperti itu ya. Nah, contohnya dia tersandung skandal korupsi ya. Kata skandal ini secara umum kalau digunakan adalah kata ya, umumnya adalah kata masalah ya. Biasanya orang mengatakan ini masalah ya, masalah korupsi. Dia tersandung masalah korupsi. Tetapi secara hukum kata ini ya, secara teknis kata ini merupakan kata bidang ya, bidang hukum, skandal. Jadi kata skandal merupakan kata-kata teknis atau istilah-istilah ilmiah. Jadi hanya orang tertentu saja yang biasanya menggunakan kata-kata ini. Yang selanjutnya, banyak melesapkan atau menghilangkan kata yang mengatasnamakan penulis ya. Maksudnya di sini ya, maksudnya adalah nama orang atau nama personal ini biasanya dihilangkan. Nah, contoh ini ya, ini personal ini. Saya menemukan banyak sekali praktik korupsi di kantor pemerintahan. Nah, di sini sangat menonjolkan sekali kata saya ya. Orang yang mengatakan itu sangat nampak di sini saya ya.
Oke, sementara impersonal ini tidak nampak orangnya. Dia melesap kata-kata saya ini. Banyak sekali ditemukan praktik korupsi di kantor pemerintahan ya. Intinya sama, tetapi penulis tidak muncul. Nah, ini ciri khas dari teks prosedur ya. Oke. Maaf, teks observasi, maaf. Nah, kadang-kadang teks observasi ini agak bingung kita membedakannya dengan teks eksposisi. Bagaimana nanti membedakannya ya? Nah, sebelum kita membedakannya, kita lihat dulu apa persamaan dari teks observasi dengan teks eksposisi. Nah, pertama, teks observasi dan teks eksposisi itu sama-sama menjelaskan suatu tema, permasalahan, atau kondisi tertentu. Yang kedua, teks observasi dan teks eksposisi sama-sama menjelaskan fakta yang diperkuat dengan angka, peta, grafik, diagram, dan juga gambar. Ya, ini persamaan yang kedua. Yang ketiga, sama-sama memerlukan analisis dan sintesis dalam pembahasannya. Ya, berarti ini ilmiah ini ya. Teks observasi dan eksposisi ini ilmiah. Karena sama-sama memperkuat fakta, kayak gitu ya. Dan yang keempat adalah memerlukan pengamatan, sikap, dan keyakinan ya. Oke, ini ciri khas dari observasi dan eksposisi. Kemantapan mengungkapkan faktanya sangat kuat di dalam teks observasi dan teks eksposisi. Nah, yang terakhir, apa perbedaannya ya antara teks eksposisi dengan teks observasi ya? Nah, di sini kalau teks observasi itu menjelaskan dan menerangkan. Yang kedua, menggunakan grafik atau gambar untuk menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, penutup teks menegaskan kalimat manfaat dari sesuatu. Sedangkan teks eksposisi mempengaruhi pembaca. Nah, tadi kalau teks observasi itu menjelaskan, kalau teks eksposisi ini mempengaruhi pembaca. Kalau teks observasi itu menggunakan grafik untuk menjelaskan, sementara teks eksposisi menggunakan grafik untuk membuktikan. Yang ketiga, teks observasi itu penutupnya adalah manfaat, yang menjelaskan manfaat. Sementara eksposisi penutupnya adalah penegasan ulang atau penguatan penjelasan tentang pembahasan sebelumnya ya. Oke, nah jadi itu saja. Nanti kita akan mengerjakan sama-sama soal-soal pengantarnya ya. Oke.